Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1741. Chapter 1741, Dominate the World. Wajah menawan Bu Yuena memerah, jadi dia menundukkan kepalanya karena malu. Kakek, aku akan pergi kalau begitu. Lanjutkan. Setelah kepergian Bu Yuena, ekspresi Qiangu Dongfeng berubah serius sekali lagi. Apakah itu cukup untuk memiliki 100 amunisi jiwa tetap peringkat 9? Kota Shrek saat ini dilengkapi dengan sistem interferensi yang kuat di dalam, jadi sama sekali tidak mungkin dia bisa melihat bagian dalam dengan jelas. Dia samar-samar bisa melihat keberadaan Danau Dewa Laut. Dia tahu Shrek terlalu baik. Mungkin, dia memahaminya dengan baik karena Shrek adalah lawannya. Shrek netral, namun berapa kali Shrek memutuskan prospek benua dalam sejarahnya. Setiap generasi dari 7 monster Shrek adalah pelopor sebuah era. Kota Shrek adalah simbol Shrek. Akankah penduduk Shrek membiarkan masalah ini terjadi ketika kota mereka telah dihancurkan? Qiangu Dongfeng sebenarnya tidak begitu peduli dengan Akademi Shrek yang menggunakan surga abadi, karena Akademi Shrek tidak akan pernah melampiaskan amarahnya pada orang yang tidak bersalah. Cepat atau lambat Shrek dan Sekte Tang akan membalas dendam pada klan Qiangu. Itu hanya masalah waktu. Tidak, pertahanan terbaik adalah serangan. Ketika 100 amunisi jiwa tetap peringkat 9 saya dikumpulkan, saya harus melakukan pembersihan besar-besaran bahkan jika itu bertentangan dengan pendapat dunia. Memikirkan hal ini, mata Qiangu Dongfeng dipenuhi dengan ekspresi tirani. Sementara itu, komunikator jiwa di tangannya tiba-tiba berdering. Dia menunduk untuk melihat nomor itu. Murid Qiangu Dongfeng menjadi mengerut sesaat sebelum kembali normal. Dia menekan tombol, terima. Jadi, kamu akhirnya mau meneleponku, ya? Kata Qiangu Dongfeng dengan dingin. Mengapa? Apakah kamu sangat merindukanku? Suara suram terdengar. Baca lebih lanjut bab di vibnovel.com. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak berusaha membantu Anda di masa lalu tiba-tiba Anda hilang. Saat aku membutuhkanmu, aku tidak bisa menemukanmu sama sekali. Qiangu Dongfeng sangat marah. Bantu kami, itu tidak lain adalah hubungan yang saling menguntungkan. Kami berbagi musuh yang sama. Qiangu Dongfeng, teman lamaku. Secara kebetulan, saya ingin berbagi kabar baik dengan Anda. Suara itu terdengar suram dan dingin seperti sebelumnya, tetapi sangat antusias. Itu membuat pendengar merasa canggung. Kabar baik apa yang bisa datang dari Anda? Dada Qiangu Dongfeng menegang sejenak. Ini kabar baik, tentu saja. Ini adalah kesempatan besar bagi kami untuk mendominasi seluruh dunia. Tidakkah menurutmu itu kabar baik? Mendominasi dunia. Qiangu Dongfeng tiba-tiba merasa menggigil di hatinya saat firasat tidak menyenangkan merayapi hatinya. Kaisar Hantu, apa yang telah kamu lakukan? Ketika dia mengajukan pertanyaan, Qiangu Dongfeng tiba-tiba merasa menggigil di punggungnya. Sepertinya orang-orang ini telah diabaikan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh Shrek. Sudah lama sekali sejak kultus Roh Kudus menghilang dari pandangan. Mereka pasti tidak berbohong. Jadi apa yang telah dilakukan untuk waktu yang lama? Orang-orang ini tidak memiliki prinsip. Faktanya, mereka menemukan kegembiraan dalam kehancuran. Mereka hidup demi menimbulkan kekacauan. Mereka berharap bisa membunuh setiap makhluk hidup di seluruh benua Douluo untuk mendapatkan energi kematian yang kuat untuk mengangkat diri mereka sendiri. Ketika Qiangu Dongfeng bekerja dengan pemujaan Roh Kudus di masa lalu, dia sadar bahwa dia akan berada dalam posisi terkutuk melawan kepentingannya sendiri. Namun, dia dibutakan oleh permusuhan mendalam untuk Akademi Shrek pada saat itu, dan dia terlalu bandel. Dia sangat mengerti bahwa Pagoda Roh tidak akan pernah menjadi organisasi nomor 1 di benua jika Shrek dan Sekte Tang tidak ditekan. Oleh karena itu, ia mengambil risiko menentang pandangan dunia untuk bekerja dengan kultus Roh Kudus. Kamu akan segera tahu. Anda perlu mempertimbangkan sekarang jika Anda akan bekerja sama dengan kami dalam hal ini. Kesempatannya terbatas. Lagi pula, aku hanya akan memberitahumu sekali. Kali ini, tidak ada kekuatan lain yang bisa menghentikan kita. Benua Douluo ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Jika Anda bersedia untuk maju dan memimpin pagoda jiwa Anda untuk berjanji setia kepada kami, maka hasilnya akan cepat. Sumpah setia padamu. Apakah saya mendengar Anda dengan benar? Apakah kamu sudah gila? Qiangu Dongfeng sangat marah.
Pagoda Jiwa adalah organisasi resmi. Dia bisa menggunakan pemujaan Roh Kudus, tapi bagaimana dia bisa bergabung dengan pemujaan Roh Kudus secara nyata? Mungkin, tidak ada yang akan tahu jika itu dilakukan secara rahasia. Namun, jika sesuatu diumumkan secara terbuka, mustahil bagi Qiangu Dieting, apalagi dirinya sendiri, untuk mengendalikan orang-orang di dalam organisasi. Jika itu masalahnya, maka akan sia-sia. Namun, Anda pasti akan menyesalinya jika memilih menjadi musuh kami. Saat itu, saya khawatir itu tidak mungkin bahkan jika Anda ingin bekerja sama dengan kami. Haha, hahaha. Tawa menjengkelkan datang dari ujung telepon. Tawa itu dipenuhi dengan aura yang mendominasi dari makhluk yang kuat. Qiangu Dongfeng hampir menghancurkan komunikator jiwanya dengan marah. Namun, dia adalah orang yang pendiam. Semakin dalam dia masuk ke dalam situasi tersebut, semakin dia perlu mencari tahu. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarah di hatinya. Qiangu Dongfeng berkata dengan suara yang dalam, "Kaisar Hantu, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Apa kau akan memberitahuku demi masa lalu, jadi kita bisa bersiap? Saya tidak melihat mengapa kita tidak bisa bekerja sama lagi di masa depan. Namun, Anda setidaknya perlu menunjukkan kepada saya beberapa ketulusan." Kaisar Hantu terkikik. "Tidak perlu itu. Tidak masalah apakah kami memiliki Anda bersama kami atau tidak. Kami memberi Anda kesempatan seperti itu justru demi hubungan masa lalu kami. Karena Anda tidak ingin bersumpah setia kepada kami, maka mati." Setelah mengatakan itu, panggilan itu dihentikan secara tiba-tiba. Qiangu Dongfeng rupanya tertegun sejenak. Saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengangkat tangannya dan menghancurkan komunikator jiwa di pergelangan tangannya. B***R. Apa yang dia mau? Apa sebenarnya yang coba dilakukan B***R? Seorang pria ditakuti oleh hal yang tidak diketahui. Qiangu Dongfeng telah bekerja dengan Kaisar Hantu dalam beberapa kesempatan, jadi dia memahami Kaisar Hantu lebih dari siapapun. Kaisar Hantu benar-benar gila. Meskipun kultus Roh Kudus memiliki 1 permaisuri, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi yang agung, Kaisar Hantu sebenarnya adalah orang yang mengatur urusan kultus. Permaisuri kultus Roh Kudus belum pernah muncul sebelumnya. Setidaknya, Qiangu Dongfeng belum pernah melihat siluet raja. Dia hanya mendengar dari legenda bahwa raja adalah entitas yang hampir menjadi dewa. Di sisi lain, ada juga Raja Dunia Bawah yang setara dengan Kaisar Hantu. Raja Dunia Bawah Doulu Haluosa tidak banyak mengatur urusan internal kultus Roh Kudus. Dia sedang mengejar kesempurnaan. Dia ingin mencapai peringkat dewa di masa depan. Dia tidak peduli bagaimana dia akan mencapainya. Oleh karena itu, dia mengejarnya secara membabi buta. 4 raja surgawi yang agung mengikuti perintah Kaisar Hantu. Di bawah mereka, ada Feng Hao Douluo kultus Roh Kudus yang tak terhitung jumlahnya. Banyak master jiwa jahat telah berbaring selama beberapa tahun. Apa yang mereka lakukan? Bahkan Qiangu Dongfeng tidak bisa mengetahuinya meskipun cukup dekat dengan mereka. Bagaimanapun, itu pasti bukan hal yang baik. Tidak, saya harus berjaga-jaga. Meskipun Qiangu Dongfeng merasa bahwa kultus Roh Kudus tidak akan menyerang pagoda roh secara langsung, bagian yang paling menakutkan dari orang-orang dari pemujaan Roh Kudus ini adalah kecenderungan mereka untuk melakukan pembantaian besar-besaran. Dengan melakukan itu, mereka akan mendapatkan hasil terbaik dalam meningkatkan kemampuan mereka. Qiangu Dongfeng tidak dapat mengetahui lokasi persis kultus Roh Kudus. Ditule. Kaisar Hantu menutup komunikator jiwa. Dia tidak bisa menahan tawa keras histeris. "Qiangu Dongfeng, siapa kamu? Menurut Anda, siapa yang pantas bekerja dengan saya? Bagaimana seseorang bisa menjadi iblis jika tidak mengejar kesempurnaan tertinggi?" Gemetar ketakutan, manusia. Segera, semuanya akan menjadi milik kita. Kekuatan kematian. Datanglah padaku, cepat. Aku sudah lama menunggu momen ini. Di belakangnya, cahaya ungu tua terlihat berkedip-kedip di dalam gua raksasa yang dalam. Siluet muncul di belakangnya tanpa suara. Seluruh tubuh orang itu tersembunyi dalam kegelapan. Seseorang hampir tidak bisa melihat penampilannya. Kaisar Hantu. Dia menyapa Kaisar Hantu dengan hormat. Blood Demon, bagaimana kabar Demon Empress?" Suara Kaisar Hantu terdengar suram dan dingin. "Permaisuri Iblis sudah terbangun. Dia menanyakanmu. Sudah hampir waktunya untuk memulai." Suara The Darkness Blood Demon dipenuhi dengan kegembiraan. Soul Land 3 Chapter 1742. Chapter 1742, Permaisuri Iblis muncul di altar pengorbanan.
Hebat, kita sudah menunggu momen ini sangat lama. Tidak ada yang bisa menghentikan kita kali ini. Saat dia berbicara, dia melompat ke dalam gua di belakangnya. Dia jatuh beberapa ribu meter mirip dengan benda jatuh bebas. Cahaya hijau tua menyala di sekitar tubuhnya untuk memperlambat momentum kejatuhannya. Dia mendarat di tanah dengan kuat. Saat ini, sinar ungu tua bersinar di tanah di bawah kakinya. Cahaya itu berkedip-kedip dan berdenyut lemah tetapi memancarkan perasaan magis yang aneh. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat cahaya yang berasal dari sirkuit jiwa yang tertulis di tanah. Bagian yang menakutkan adalah cairan ungu kehitaman yang memenuhi bagian dalam sirkuit jiwa ini. Itu membawa bau yang kuat dan berdarah. Cairan itu berasal dari darah kering. Berapa banyak darah segar yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh sirkuit? Tidak ada angin yang bertiup di sini, tapi aura dingin dan suram menyelimuti ruangan. Di tengah gua raksasa yang dalam berdiri altar pengorbanan 5 tingkat yang menjulang tinggi. Seseorang duduk bersila di atas altar pengorbanan. Tubuh orang ini diselimuti jubah hitam besar. Pencahayaan di dunia bawah tanah sudah cukup redup. Akibatnya, orang hampir tidak memperhatikan kehadirannya. Kepalanya menunduk sedikit sementara aliran udara hitam terlihat mengalir di sekitar tubuhnya. Meskipun kehadirannya hampir tidak terlihat, rasanya dia adalah inti dunia. Kaisar Hantu berjalan maju dengan cepat dan membungkuk ketika dia mencapai depan altar pengorbanan. Dia berkata kepada orang di altar pengorbanan, "Permaisuri Iblis, semuanya telah disiapkan sesuai. Kami membutuhkan bimbingan Anda." Suara merdu terdengar. Di saat berikutnya, suara itu bergema di seluruh ruang seperti gunung melolong. Ini memicu serangkaian aliran udara untuk membentuk tornado yang melonjak keluar dari gua yang dalam. Ekspresi Kaisar Hantu tetap tidak berubah. Dia berdiri di sana tanpa bergerak dan menunggu dengan sabar. Mulai, dunia ini telah menghancurkanku di masa lalu. Sekarang, saatnya aku menghancurkan dunia ini. Kunjungi situs komik kami web novel, live. Saat dia berbicara, tubuhnya perlahan melayang di atas. Dia mengulurkan kakinya dan berdiri. Orang bisa melihat siluetnya yang indah di bawah jubah hitam. Dia tinggi dan langsing, tetapi fitur wajahnya tidak bisa dilihat. Faktanya, seseorang bahkan tidak bisa melihat tatapannya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang paling berkuasa dalam pemujaan Roh Kudus sebenarnya adalah seorang wanita. Dia mengangkat tangannya perlahan dari sisi tubuhnya. Tangan yang terbuka ditutupi dengan pola iblis ungu gelap yang tampak mengerikan. Cahaya ungu tua yang menusuk menyinari tangannya segera setelah itu. Dengan kekuatan surga, segel kubah surga. Dengan kekuatan bumi, hubungkan ke kehancurannya. Suaranya yang dalam terdengar perlahan mengucapkan kata-kata satu persatu. Di saat yang sama, potongan besar bayangan cahaya ungu tua menyebar dengan kecepatan penuh ke jarak dari sirkuit raksasa di bawah kakinya. Seluruh dunia bawah tanah menjadi hidup. Jeritan penderitaan dari roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh bawah tanah. Selain permaisuri iblis, hanya Kaisar Hantu yang ada di sini. 9 tengkorak hijau tua terpisah dari tubuh Kaisar Hantu. Mereka mengepung tubuh Kaisar Hantu dan membuka mulut mereka terus-menerus untuk mengkonsumsi roh pendendam yang menembaki Kaisar Hantu. Kaisar Hantu berdiri di sana tampak sangat senang. Inilah dunia yang dia cintai. Tanah mulai bergemuruh. Altar pengorbanan di bawah kaki permaisuri iblis menjadi diterangi dengan cincin bayangan cahaya. Secara bertahap, bayangan cahaya saling tumpang tindih dan berubah menjadi cincin halo. Lingkaran cahaya muncul dengan mengerikan. Ada total 7 lingkaran cahaya dengan warna berbeda tetapi lingkaran cahaya 7 warna itu ditutupi dengan lapisan kegelapan. Gua raksasa itu menjulang tinggi ke langit. Langit tiba-tiba berubah suram seolah tempat itu telah menjadi bagian dari dunia. Pilar cahaya ungu tua yang sangat besar juga melonjak ke langit dari gua pada saat yang tepat ini. Mata Kaisar Hantu terlihat buas. Dengan darah segar dari 100.000 orang sebagai pengorbanan dan permaisuri iblis yang memiliki kemampuan dekat dengan peringkat dewa, hari ini akan menjadi hari di mana Plane tersembunyi membuka ke dunia masa depan. Permaisuri iblis yang maha kuasa adalah dewa sekarang. Anda sudah memiliki kekuatan Lord. Bukalah jalan untuk menghancurkan seluruh dunia dan menuntun kita ke masa depan. Suara sedingin es permaisuri iblis bergema di seluruh dunia ungu tua. Iya, buka jalan yang menghancurkan seluruh dunia. Tang San, sayang sekali kau tidak ada. Jika tidak, saya pasti akan menghancurkan roti Anda menjadi ribuan bagian, jadi saya bisa membalas dendam untuk almarhum suami saya. Umat manusia yang Anda lindungi akan segera dimusnahkan.
Aku akan mengubur seluruh benua Douluo bersama almarhum suamiku dan mengubah tempat ini menjadi zona mate. Aku sudah lama menunggu. Jika Anda bisa kembali, saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda setelah melihat ini. Haha, hahaha. Gemuruh-gemuruh bergemuruh. Tanah bergetar. Rasanya seakan seluruh dunia bergetar. Gletser di Thule mulai runtuh dalam potongan-potongan besar. Retakan muncul di kedalaman gua yang dalam sementara semburan aura yang menakutkan segera memenuhi udara. Di Akademi Shrek, Tang Wulin menghembuskan napas lega dan meregangkan tubuhnya. Dia tersenyum gembira. Dia akhirnya menyelesaikan satu bagian lagi. Dia jelas merasa bahwa kemampuannya meningkat dengan kecepatan penuh setelah penyelesaian sepotong demi sepotong dari baju besi pertempuran Golden Dragon Moonsong. Armor tempur yang tersisa berukuran lebih besar, jadi penempaan armor pertempuran semakin sulit. Kadang-kadang, dia bahkan tidak dapat menyelesaikan satu pun dalam 2 minggu. Sudah 6 bulan setelah pertempuran di War God Hall dan akuisisi surga abadi. Semuanya tenang di Akademi Shrek. Guru mengajar siswa sementara siswa dengan susah payah berkultivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Selain Tang Wulin, 7 monster Shrek semuanya terlibat dalam budidaya pintu tertutup. Ye Xinglan menstabilkan basis budidaya roh pedangnya. Yuanen Yehui meningkatkan perpaduan jiwa bela diri kembarnya, sementara Yue Zhenyu dan Xie Xie berusaha menerobos ke ranah judul Douluo. Su Lizhi menuju ke 7 jurang suci sehingga dia bisa mengalami kedalaman kekuatan destruktif dan kekuatan hidup. Last but not least, Su Xiaoyan berkultivasi dengan susah payah di observatorium. Sejak dia menunjukkan kemampuannya menjadi master jiwa tipe kontrol nomor 1 di bawah langit berbintang tempo hari, dia menetapkan standar yang lebih tinggi untuk dirinya sendiri. Semua perlengkapan perang mereka telah selesai dalam 6 bulan terakhir setelah peningkatan level penyempurnaan surgawi Tang Wulin ke peringkat dewa. Hanya ada sebagian kecil yang hilang pada armor pertempuran lagu naga emas bulan Tang Wulin. Sudah waktunya. Sinar melintas di mata Tang Wulin. Dia berganti menjadi jubah sederhana sebelum dia masuk ke ruang tempatnya. Jubah itu milik Master Pavilion Dewa Laut. Selama pertemuan Pavilion Dewa Laut, Master Pavilion hanya akan mengenakan jubah ini. Jubah itu berwarna hijau tua dan disulam dengan benang emas. Trisula emas dijahit di bagian dada jubah untuk memperingati pemimpin generasi pertama dari 7 monster Shrek yang juga pendiri Sekte Tang, Dewa Laut Tang San. Ini adalah asal-muasal namanya, Pavilion Dewa Laut. Pavilion Dewa Laut sebelumnya telah dihancurkan. Namun, Pavilion Dewa Laut saat ini tidak dapat dibangun di Danau Dewa Laut. Sebagai tindakan sementara, dibangun tidak jauh dari gedung akademis utama di sebelah danau. Arsitektur bangunan tetap seperti dulu. Satu-satunya hal yang hilang adalah pohon kehidupan kuno. Pohon kehidupan kuno di Danau Dewa Laut tumbuh lambat sementara air danau sudah penuh dengan vitalitas. Aura kematian telah dihisap oleh Seven Holy Abyss. Ekologi tempat itu seimbang. Benih dari 7 rerumputan besar yang abadi ditanam di bawah air, dan benih-benih itu mulai berakar di sekitar pohon kehidupan. Benih tumbuh dengan menyerap aura kehidupan yang melayang bebas di dalam Danau Dewa Laut dengan pohon kehidupan. Hanya saja benihnya tumbuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Benih membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh sempurna. Pada saat Tang Wulin tiba di Pavilion Dewa Laut, tempat itu sudah dipenuhi orang-orang. Sisa dari 7 monster Shrek telah mengakhiri budidaya pintu tertutup mereka. Mereka juga ada di sini. Semua orang bersemangat tinggi. Kerumunan berdiri serempak saat Tang Wulin memasuki tempat itu. Soul Land 3 Chapter 1743. Chapter 1743, The Culmination. Light Dark Douluo Long Yeiwei, Roh Kudus Douluo Yali, Titan Douluo Yuanen Zentian, Heavenly Wild Douluo, dan Kilin Douluo Tong Yu ada di sana. Kelima limit Douluo ada di sana, kecuali Chen Tua si penyapu. Chen Xinji memberitahu Tang Wulin sebelumnya bahwa dia memiliki tugas untuk melindungi Shrek karena Shrek memberinya tempat tinggal. Namun, dia tidak akan pernah mengambil bagian dalam operasi eksternal Shrek dan itulah intinya. Tentu saja, situasinya akan berbeda jika Long Yeiwei memintanya. Sampai saat ini, Chen Tua masih hanyalah seorang penyapu. Long Yeiwei bertemu dengannya pada 3 kesempatan terpisah, tetapi dia memarahinya dengan ganas setiap saat. Namun demikian, dia tidak berhasil mengusirnya. Selain 5 limit Douluos dan Shrek 7 Monsters, Lan Muzi, Tang Yingmeng dan Wu Zhangkong juga hadir. Lan Muzi dan Tang Yingmeng telah menyelesaikan pekerjaan mereka untuk membangun kembali pelataran dalam Akademi Shrek. Meskipun belum ada murid batin, setidaknya kerangka itu dibangun.
Wu Zhangkong tetap memimpin pengadilan luar dan telah mengelolanya dengan cukup tertib. Dia juga telah mengajar siswa secara pribadi dan membina para guru juga. Mereka telah menjadi jantung Shrek. Selain anggota inti Akademi Shrek, ada 3 tamu lagi di Paviliun Dewa Laut juga. Ini adalah pemandangan yang sangat langka dalam pertemuan Paviliun Dewa Laut. Ketiga tamu ini adalah Douluo Zhangxin yang asmara, Douluo Chao Dezi yang tidak berperasaan, dan juga Direktur Pusat Penelitian Teknologi Jiwa Sekte Tang, Ling Zichen. Situasi di Paviliun Dewa Laut dapat digambarkan sebagai kumpulan besar orang yang berkumpul di bawah satu atap. Itu adalah puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di puncak Akademi Shrek, tidak pernah ada situasi besar seperti ini di mana 7 limit Douluos muncul di pertemuan Paviliun Dewa Laut pada saat yang sama. Selain itu, ada juga Tang Wulin, yang basis kultivasinya setara dengan limit Douluo. Setan Gale Saber Sima Jinchi dan Dewa Kekuatan Aruhen tidak bergabung dalam pertemuan Paviliun Dewa Laut. Mereka selalu mematuhi keinginan Tang Wulin. Aruhen telah melakukan perjalanan kembali ke Sekte Tubuh dan baru saja kembali ke Shrek. Dia membawa kabar baik bersamanya. Setelah berdiskusi dengan Mu Ye, Aruhen tidak hanya mengambil alih posisi Master Sekte Tubuh, dia juga dengan lancar membawa Sekte Tubuh bersamanya kembali ke Shrek. Ya, Sekte Tubuh telah resmi menjadi bagian dari kota Shrek. Aruhen memberikan alasan yang sangat sederhana, yaitu Sekte Tubuh hanya dapat berkembang di kota Shrek. Dia juga membuat permintaan Akademi Shrek. Sekte Tubuh akan memikul tanggung jawab melindungi Shrek dengan menetap di kota Shrek. Pada gilirannya, sekte tersebut berharap Akademi Shrek dapat merekomendasikan beberapa master jiwa elit dengan jiwa bela diri tubuh untuk melanjutkan warisan Sekte Tubuh. Setelah berdiskusi dengan banyak tetua, Tang Wulin menyetujui permintaan itu. Inilah sebabnya mengapa seluruh Sekte Tubuh pindah dan menetap di kota Shrek tanpa ragu-ragu. Meskipun Sekte Tubuh tidak lagi semegah sebelumnya, itu masih merupakan sekte elit dengan sejarah yang mendalam. Tidak ada sekte lain di benua itu yang bisa dibandingkan dengannya dalam budidaya jiwa bela diri tubuh. Meskipun penurunan Sekte Tubuh, itu masih mampu mengembangkan tubuh emas Arhat yang memiliki tubuh emas anti bocor. Apalagi yang tidak mungkin bagi sekte itu di masa depan. Kota Shrek yang baru telah mengumpulkan 4 kekuatan besar termasuk Akademi Shrek, Sekte Tang, Sekte Tubuh, Klan Kera Raksasa Titan. Ini telah meningkatkan kemampuan keseluruhan mereka satu langkah lagi. Tang Wulin ingin menjadikan body set salah satu anggota Paviliun Dewa Laut, tetapi Aruhen menolaknya. The Body Douluo memberikan alasan yang sangat sederhana. Selama Tang Wulin memegang posisinya, kehadirannya cukup untuk mewakili Sekte Tubuh. Tidak perlu sekte mengirim murid untuk bergabung dengan Paviliun Dewa Laut. Mereka akan mempertimbangkan kembali jika Tang Wulin mengundurkan diri dari tugasnya di masa depan. Kota Shrek yang baru telah menjadi kota terkuat yang pantas untuk reputasinya karena kekuatan yang telah bergabung dengan mereka. Ada hampir 10 Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo. Jumlahnya menakutkan. Itulah pentingnya pertemuan ini dan orang-orang yang hadir sangat menyadarinya. Paviliun Master, kelompok itu memberi hormat pada Tang Wulin berturut-turut, tidak terkecuali banyak limit Douluos. Kehormatan wajib di hadapannya mengingat identitas Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru membalas salam kepada kerumunan dan berjalan ke kursi utama sesuai kewajiban. Silakan duduk, semuanya. Hatinya tidak bisa menahan kegembiraan saat dia melihat banyak Feng Hao Douluo berkumpul di bawah atap yang sama di hadapannya. Ada suatu masa di mana hanya 7 monster dan Roh Kudus Douluo yang tersisa setelah kota Shrek hanyalah lubang yang sangat besar. Saat itu, mereka pergi dengan perasaan hancur. Pada titik ini, mereka tidak hanya kembali, tetapi impian mereka untuk membangun kembali Shrek akhirnya terpenuhi. Kota Shrek yang berkembang dan makmur tidak akan pernah mentolerir ejekan dan penghinaan lagi. Tempat ini telah menjadi fokus dari seluruh benua sekali lagi. Bahkan pemerintah tidak lagi berani mengambil tindakan gegabah terhadap Shrek. Inilah kekuatan mereka. Meskipun masih membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum Akademi Shrek dapat memperoleh kembali kejayaannya sebelumnya sebagai akademi nomor 1 di benua itu dan membutuhkan lebih banyak orang untuk mewarisi warisannya, tampaknya hanya waktu itulah masalah saat ini. Terima kasih telah menghadiri pertemuan Paviliun Dewa Laut hari ini, semuanya. Pertemuan ini sangat penting bagi Shrek dan Sekte Tang, kata Tang Wulin dengan lugas. Ekspresi kelompok itu langsung berubah hikmat, terutama orang-orang dari Shrek yang mengalami bencana besar di masa lalu. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Di masa lalu, 2 amunisi jiwa tetap berperingkat God Killer terbang ke kota Shrek dan meledakkan Akademi Shrek dan Sekte Tang secara terpisah.
Itu menghancurkan kehidupan dan properti orang-orang kita dengan sembrono. Seluruh kota Shrek dimusnahkan dalam sehari. Melalui banyak penyelidikan kami telah menemukan bahwa pemujaan Roh Kudus adalah dalang tanpa keraguan. Namun, ada juga pelaku lain selain mereka. Itu adalah pagoda jiwa. Sekaligus, dia menguraikan secara rinci tentang bagaimana dia menemukan bahwa pagoda roh berkolusi dengan kultus Roh Kudus di Kekaisaran Bintang Luo di masa lalu. Sebagai hasilnya, kami dapat memastikan sepenuhnya bahwa pagoda roh benar-benar terlibat dalam bencana besar yang menimpa kota Shrek. Ini adalah perseteruan darah Shrek dan Sekte Tang. Ribuan orang dari kota Shrek tewas dalam bencana besar itu. Sekarang, kota Shrek akhirnya dibangun kembali, dan waktu untuk balas dendam telah tiba. Sebagai Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, saya ingin mengumumkan bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang akan berperang melawan pagoda roh mulai hari ini dan seterusnya. Kami tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Target kami adalah semua master jiwa di klan Qiangu. Begitu kata-kata itu diucapkan, itu menunjukkan tekadnya yang teguh. Mata Roh Kudus Douluo Yali langsung memerah. Permusuhan yang terukir di tulangnya dan terukir dalam ingatannya melonjak ke dalam hatinya. Dia orang yang begitu baik. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyembuhkan orang lain, namun suaminya, yang sangat dia cintai, telah jatuh dalam bencana besar. Tanpa kecuali, semua orang dari Shrek dan Sekte Tang tampak serius. Ada tatapan dingin di mata mereka. Mereka telah menunggu dengan sabar untuk waktu yang lama, jadi sudah waktunya untuk membalas dendam. Bagaimana rencanamu untuk melakukannya? Qilin Douluo Tongyu bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin berkata, Shrek dan pembalasan Sekte Tang akan dilakukan dengan hormat dan teliti. Kami akan membidik tepat di markas pagoda jiwa dan kami tidak akan pernah berhenti sampai kami selesai dengan klan Qiangu. Jika ada yang mencoba menghentikan kita membalas dendam, orang ini akan menjadi musuh Akademi Shrek dan Sekte Tang. Ini adalah masalah Shrek dan Sekte Tang. Dua senior Yuanen dan Yang Mulia Qilin, tolong jangan terlibat dalam hal ini. Tongyu berkata dengan pasif, hidupku adalah milikmu. Masalah Anda adalah milik saya, secara alami. Tidak perlu membujuk saya lebih jauh. Dengan tenang, Yuanen Tiandang berkata, Guru Sekte Tang, apakah kita pernah membuat perbedaan antara milikku dan milikmu saat kita bertarung melawan Plain Iblis? Selain itu, balas dendam Anda bukan hanya dendam pribadi, tapi juga penderitaan ribuan orang. Baik karena alasan pribadi atau kepentingan umum, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak ambil bagian. Selain itu, kami juga anggota Shrek, jadi bagaimana mungkin kami tidak mencari keadilan untuk dendam yang begitu dalam? Siapa yang bisa menjamin bahwa klan kita bukan yang berikutnya yang akan disiksa? Karena mereka sudah duduk di ruangan ini, mereka telah berkomitmen. Sejak mereka menetap di tempat ini, Akademi Shrek telah merawat klan Yuanen dengan baik dan ini sangat menyentuh mereka. Karena kota Shrek berkembang pesat seiring berjalannya waktu, dan ayah serta putranya sama-sama dibalut baju besi perang 4 kata, bagaimana mungkin mereka tidak melakukan yang terbaik untuk Shrek? Soul Land 3 Chapter 1744 Chapter 1744 Direct Revenue. Terlebih lagi, tidak ada yang mengira bahwa upaya pembalasan Shrek akan gagal kali ini. Lagi pula, berapa banyak Feng Hao Douluo yang berhasil mereka rekrut. Pertemuan Pavilion Dewa Laut juga menandakan bahwa generasi baru dari 7 monster Shrek telah sepenuhnya siap. Tang Wulin melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa setiap orang memiliki ekspresi serius, apakah itu Feng Hao Douluo dari Akademi Shrek atau Sekte Tang. Kebencian yang berurat berakar di hati mereka. Siapa di antara mereka yang tidak kehilangan teman atau anggota keluarga dalam penyerangan di kota Shrek? Betapa mulianya kota Shrek di masa lalu. Itu benar-benar kota nomor 1 di benua itu. Untuk semua itu benar-benar hancur hanya dalam beberapa saat. 7 monster Shrek masih bisa mengingat dengan jelas setiap kata yang diucapkan oleh Yunming sebelum kematiannya dan tatapannya yang teguh. Tang Wulin berdiri perlahan dan mengangkat tangan kanannya. Ada kilatan saat sambaran petir menyambarnya, dan tombak putih keperakan muncul di genggamannya. Itu adalah Atlas Divine Spear milik Yunming. Atas nama Atlas Douluo dan dengan Atlas Divine Spear bersaksi, Akademi Shrek dan Sekte Tang secara resmi melancarkan perang melawan klan Qiangu Pagoda Roh mulai hari ini dan seterusnya. Kata-kata itu diucapkan dengan tekad yang kuat. Mata Tang Wulin bersinar dengan pancaran listrik. Penindasan yang dia rasakan dan antisipasi yang dia miliki selama malam yang tak terhitung jumlahnya akhirnya akan meledak pada saat itu. Orang-orang berdiri serempak.
Sekaligus, pikiran mendominasi yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dari dalam paviliun Dewa Laut. Riak dan ombak muncul di seluruh danau Dewa Laut. Saatnya akhirnya tiba. Sehari kemudian, pernyataan resmi muncul di media terkemuka. Itu adalah Akademi Shrek dan kecaman Sekte Tang tentang mengobarkan perang. Isinya adalah sebagai berikut: melalui berbagai penyelidikan dan perolehan bukti, pelaku serangan di kota Shrek menggunakan 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer adalah kultus Roh Kudus. Para pemimpin klan Qiangu Pagoda Roh berkolusi dengan kultus Roh Kudus dan membantu upaya mereka untuk mengabadikan perbuatan jahat. Hari ini, Shrek dan Sekte Tang secara resmi melancarkan perang melawan kultus Roh Kudus dan klan Qiangu dari Pagoda Jiwa. Kami akan bertarung sampai mati dan kami tidak akan berhenti sampai semuanya berakhir. Pernyataan itu sangat sederhana dan langsung. Tidak ada penyebutan bukti tertentu. Itu hanya menyatakan niat Akademi Shrek dan Sekte Tang ke seluruh benua Douluo. Kamu bilang kamu ingin bukti, ya. Kata-kata Shrek dan Tang Sekte adalah buktinya. Mereka bukanlah lembaga penegak hukum atau parlemen federal, dan mereka tidak mencoba membuktikan sesuatu dengan bukti. Akademi Shrek dan Sekte Tang telah bergandengan tangan untuk memberitahu semua orang bahwa mereka sedang berperang melawan klan Qiangu dari Pagoda Jiwa. Satu-satunya target mereka adalah klan Qiangu. Benua itu menjadi keributan segera setelah pernyataan itu diterbitkan. Parlemen sedang ribut. Baik fraksi Elang dan fraksi Merpati terkejut. Mengenai masalah balas dendam, bukankah seharusnya seseorang melakukannya secara sembunyi-sembunyi? Akademi Shrek dan Sekte Tang sangat ambisius sehingga mereka benar-benar mengumumkan kepada publik bahwa mereka sedang membalas dendam dengan begitu berani. Apa yang harus dilakukan penegak hukum dalam situasi ini? Semua orang tahu pentingnya bencana besar itu bagi kedua organisasi besar itu. Meskipun banyak orang sudah mengira bahwa ini akan terjadi cepat atau lambat, mereka tidak berharap Akademi Shrek dan Sekte Tang akan menunjukkan niat mereka dengan begitu berani. Mereka ingin menggunakan cara paling langsung untuk melawan Pagoda Roh dengan paksa. Tidak ada yang tahu tentang keberadaan kultus Roh Kudus, namun markas Pagoda Roh tidak jauh dari Akademi Shrek. Pagoda Jiwa merespons dengan cepat dan segera mengumumkan kepada publik. Gagasan umumnya adalah bahwa mereka mengutuk tuduhan palsu Shrek dan Sekte Tang. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa Pagoda Jiwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan insiden yang terjadi di masa lalu. Pemujaan Roh Kuduslah yang membawa malapetaka besar. Pagoda Roh juga tidak memiliki hubungan dengan kultus Roh Kudus. Mereka meminta Akademi Shrek untuk mendapatkan bukti nyata dan mendukung klaim mereka. Akademi Shrek tidak menanggapi mereka sama sekali dan mereka juga tidak berniat mengarahkan opini publik. Mereka mengatakan bahwa angin yang bergejolak mendahului badai gunung. Setelah pengaduan diterbitkan, tidak butuh waktu lama sebelum rencana balas dendam mereka dimulai. Sekaligus, situasi ini menarik perhatian semua orang. Perhatian mereka tertuju pada pusat benua tempat Akademi Shrek dan wilayah Sekte Tang berada. Federasi mengeluarkan surat resmi kepada 2 organisasi besar secara terpisah, mencoba menenangkan mereka dan membuat mereka tetap tenang. Federasi berpendapat bahwa ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum dan meminta Akademi Shrek untuk memberikan lebih banyak informasi dan bukti agar mereka memberikan penilaian yang adil. Untuk bagian mereka, fraksi Elang dan fraksi Merpati mengirimkan utusan yang ditugaskan khusus untuk kedua organisasi dalam upaya untuk campur tangan. Namun, kota Shrek yang baru benar-benar terkunci. Kedua tim perwakilan sama sekali tidak diizinkan memasuki kota. Sementara itu, Pagoda Jiwa memberikan serangkaian keluhan. Namun, apa gunanya keluhan itu? Segera setelah itu, Pagoda Jiwa membuat pengumuman publik lainnya. Mereka berkomentar bahwa jika Akademi Shrek dan Sekte Tang benar-benar bergerak melawan Pagoda Jiwa, mereka akan mengadopsi tindakan pembalasan sebagaimana diperlukan. Seketika suasana menjadi lebih mencekam. Benua Douluo berhasil tetap damai selama kurang dari setahun, tetapi hanya dalam 2 hari yang singkat, badai datang lagi. Aula Dewa Perang secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam masalah ini dan bahwa ini adalah Akademi Shrek dan permusuhan Sekte Tang untuk Pagoda Roh. Wargat Hall membuat beberapa pernyataan netral tentang harapan bahwa kedua belah pihak akan menahan diri. Namun demikian, semua orang dapat mengatakan bahwa pertempuran untuk membalas dendam sudah tidak dapat dihentikan pada saat itu. Parlemen Federal mengirim 2 regu bersenjata yang terdiri dari pasukan ahli Misha. Mereka ditempatkan di satu-satunya jalur antara kota Shrek yang baru dan Pagoda Jiwa. Ini adalah satu-satunya tindakan yang dapat diambil parlemen saat ini. Itu adalah blokade paling eksplisit.
Meski begitu, bisakah dua pasukan Mesya menghentikan amarah Shrek dan Tang Sekte yang pendendam? Hari ketiga tiba. Di kota Shrek yang baru, pintu Akademi Shrek terbuka, dan barisan orang keluar perlahan. Ada total 20, dan mereka tidak memiliki tingkah laku yang anggun. Mereka berjalan selangkah demi selangkah dengan tenang langsung menuju pagoda jiwa. Pria yang berjalan di garis depan adalah Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek saat ini, Master Sekte Tang, Kaisar Naga Douluo Tang Wulin. Orang-orang yang mengikuti di sisinya adalah Shrek Seven Monsters, Gale Saber Dimensi Majinci, Dewa Kekuatan Aruheng, Skyfrost Douluo Wu Zhangkong, dan generasi muda dari Master Jiwa yang luar biasa termasuk Lan Muzi dan Tang Yingmeng. Ada juga barisan limit Douluo yang menakutkan. Mereka adalah Light Dark Douluo Long Yeiwei, Roh Kudus Douluo Yali, Hairless Douluo Chao Dezi, Asmara Douluo Zhang Xin, Titan Douluo Yuanen Zentian, Heavenly Wild Douluo Yuanen Tiandang dan Kilin Douluo Tong Yu. Mereka adalah 7 limit Douluos yang hebat. Di kejauhan, dua pasukan Mesya sudah dalam pandangan mereka, tapi kelompok ini bertindak seolah-olah mereka tidak menyadarinya. Mereka berjalan lurus menuju pasukan Mesya. Dua pasukan Mesya di kejauhan terus memantau situasi di Akademi Shrek dan Pagoda Jiwa. Ketika orang-orang ini keluar dari Shrek, kedua pasukan Mesya itu langsung merespons. Mesya naik ke langit berturut-turut. Banyak mekanisme membentuk barikade di langit dan di tanah, berharap untuk memblokir jalur kelompok dari Akademi Shrek. Sebuah Mesya merah turun dari langit dan mendarat di depan grup. Dada Mesya itu terbuka. Seorang tentara berseragam jenderal besar melompat keluar dari dalam. Pria ini memiliki sosok yang tinggi dan kekar. Dia memiliki sikap yang agung, alis yang berkerut erat dan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia membungkuk sedikit untuk memberi hormat kepada Tang Wulin dan anggota kelompok lainnya yang berhenti berjalan. Dia berkata dengan hormat, "Guru Sekte Tang kami yang terhormat dan yang mulia, saya telah ditugaskan oleh Parlemen Federal untuk menjaga ketertiban di sini. Saya ingin meminta agar Anda tidak mempersulit kami. Lagi pula, itu melanggar hukum federal bagi Anda untuk membalas dendam secara terbuka seperti ini. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Saya tahu bahwa kekuatan rapuh kita di sini tidak mampu menghentikan Anda semua untuk maju. Namun, saya terikat oleh tugas militer saya. Jika Anda bersikeras untuk pergi ke sisi lain, Anda harus melewati roti dua pasukan Mesya kita." Sebelum dia datang, dia sudah menyadari bahwa itu hanyalah mimpi bodoh bahwa dua pasukannya yang berharga dari angkatan bersenjatanya akan menghentikan orang-orang dari Akademi Shrek. Dia hanya bisa memanfaatkan kegemaran Shrek untuk perdamaian dan janji mereka untuk tidak pernah melibatkan orang yang tidak bersalah untuk memperlambat mereka.